Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Selagi Ada Kesempatan. Selagi ada kesempatan. Kesempatan. Hidup kita hanya sekali, 70 atau 80 tahun. Itu kesempatan kita hidup di bumi ini. Nah, setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Nah, untuk itu kita akan membahas selagi ada kesempatan. Kalau nanti saudara diberkati, saudara jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Bagi saudara yang belum subscribe, langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis saudara sekalian, dan juga akan memberikan semangat buat saya untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 32. Nah, satu ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 32 dikatakan begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika, perhatikan, orang mati tidak dibangkitkan? Maka, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara-saudara sekalian, prinsip atau filosofi manusia pada umumnya adalah selagi masih ada kesempatan, mari kita bersenang-senang, memuaskan diri. Nanti setelah mati tidak ada lagi kesenangan. Makanya ada moto, muda senang-senang, tua foya-foya, mati masuk surga. Apakah benar demikian? Ya, saudara, udah pasti salah, saudara ya. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup ini lebih jelas. Dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 32, terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah faedahnya saya melawan orang-orang di Efesus yang seperti binatang buas itu? Jadi orang Efesus itu ya, ganas. Memang Paulus pernah di Efesus melawan para penyihir dan juga tukang tenung dan juga pejabat-pejabat yang ingin membinasakan dia. Kalau hanya untuk apa yang saya peroleh di dunia ini, kalau kita tidak akan hidup lagi setelah kita mati, kalau kita tidak akan hidup lagi setelah kita mati, lebih baik kita bersenang-senang. Marilah kita makan, minum, dan berpesta pora. Peduli apa? Sebab bukankah besok kita mati dan segala sesuatu akan berakhir. Jadi kalau setelah mati tidak ada kehidupan, ya orang akan bersenang-senang, berfoya-foya, memuaskan diri, itu akan berakhir, nggak ada kehidupan. Padahal realitasnya ada kehidupan setelah kematian. Ini yang kita harus pikirkan, saudara ya. Terjemahan sederhana Indonesia 2 mengatakan begini untuk ayat yang sama, 1 Korintus 15 ayat 32. Buat apa saya rela berjuang melawan orang-orang yang ganas di kota Efesus? Kalau kita manusia hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan kembali, maka akan terjadilah seperti ini. Nah, ini akan terjadi filosofi seperti ini. Marilah kita memuaskan diri kita dengan makanan dan minuman, karena besok kita akan mati. Nah, ini filosofi orang yang menganggap bahwa hidup ini sekali, ya. Kemudian setelah mati tidak ada lagi kelanjutannya atau tidak ada lagi kesadarannya. Ini akan fatal, saudara sekalian. Padahal ya, ada kehidupan di balik kubur. Jadi setelah kita mati ada kelanjutan. Ya. Karena manusia ini makhluk kekal, makhluk yang akan hidup selama-lamanya. Dan kalau kita masuk neraka itu bukan hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, atau sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, tetapi selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara sekalian, Paulus menjelaskan di ayat 33 sampai 34 di pasal yang sama, 1 Korintus 15 dikatakan begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang punya filosofi yang buruk, nanti kebiasaan kita juga jadi buruk. Ya, merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau orang punya filosofi, mari kita makan, kita minum, toh setelah mati tidak ada kehidupan. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya filosofi seperti ini akan merusak kebiasaan kita. Makanya ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Orang yang tidak mengenal Allah itu punya filosofi seperti itu. Selama kita hidup, mari kita senang-senang. Peduli amat dengan kehidupan yang akan datang, karena toh setelah mati tidak ada kehidupan. Ini parah, saudara. Filosofi orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau kita ikutin, ini akan menyesatkan kita, akan merusak kebiasaan kita yang baik. Kita harus punya prinsip, punya filosofi yang dianut atau yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan mengikuti prinsip filosofi orang yang tidak mengenal Allah, kita akan sesat. Ya, harusnya prinsip orang Kristen apa? Asal ada makanan, pakaian cukup. Itu diajarkan oleh Paulus, 1 Timotius 6 ayat 8. Dan Yesus juga mengajarkan begitu. Ya, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Hidup ini sementara, kita harus serius. Ya. Untuk itu kita harus memiliki prinsip atau filosofi seperti yang dimiliki oleh Yesus.
Makanya Paulus juga mengatakan kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa tuh pikiran, perasaan, atau filosofi yang dimiliki oleh Kristus? Yohanes 4 ayat 34. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang harus menjadi prinsip filosofi kita selama kita hidup. Selagi ada kesempatan hidup kita 70 atau 80 tahun ini kita harus miliki. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Allah itu harus menjadi prinsip hidup kita. Karena ini akan menentukan hidup kekal kita. Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 17 juga mengatakan yang senada. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita mau hidup kekal, hidup selama-lamanya, kita harus melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus contohkan. Ya. Terjemahan firman Allah yang hidup untuk 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan begini, dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Jadi bumi ini akan jadi lautan api lenyap, saudara. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Jadi kalau kita mau hidup kekal, hidup selama-lamanya di kerajaan sorga, lakukan kehendak Allah. Makanya Yesus dengan keras mengatakan begini di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini keras tapi benar, saudara. Ya, ayat 21 Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ini kan luar biasa, saudara sekalian. Ya. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Allah, itu tidak dikenal oleh Kristus. Makanya selagi ada kesempatan, marilah, selagi ada kesempatan di bumi ini, marilah kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, itu kita harus lakukan selagi ada kesempatan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.